Anda kembali di Indonesia Business Forum. Seperti yang tadi sempat saya sampaikan pemirsa, kata kuat untuk ekonomi itu reverse terhadap fundamental ekonomi kita. Tapi kalau kita melihat sebagai negara muslim terbesar, apakah ekonomi syariah itu dipandang bisa menjadi kokoh, stabil ketika konflik terjadi? Saya dari BPKH dulu, bagaimana kita memanfaatkan ini agar lebih terlihat maksimal begitu? Iya, jadi ada 3 value added yang bisa diberikan sebagai kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional ya, untuk Indonesia dari masyarakat ekonomi syariah. Yang pertama adalah bahwa ini kan prinsipnya berdasarkan syariah, di mana dia mekanismenya adalah bagi hasil. Jadi artinya walaupun banyak diskusi yang membicarakan bahwa itu kan cuma bagi hasil narasinya aja, tapi ujung-ujungnya sama dengan tingkat suku bunga yang berlaku di pasar kan gitu. Tapi itu sudah menjadi yang nomor 2, yaitu menjadi akadnya. Karena dia bagi hasil, maka akadnya akad syariah, sehingga melukai akad itu sendiri menjadi sesuatu yang harus dihindari oleh seorang muslim. Benar kan? Jadi misalnya akadnya udah syariah, kalau kita melanggar akad berarti kita ada beban gitu ya, kasarnya ada dosa lah kalau misalnya kita melanggar akad itu. Nah, yang ketiga, ini syariah ini kan lebih banyak sebenarnya yang didukung oleh UMKM ya Bunda ya. Jadi kalau UMKM itu mereka kan small ticket. Bangsa ini sebenarnya waktu zaman krisis 98 itu tetap bisa bertahan karena UMKM yang jalan. Pada saat semua orang dipecat ya dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang formal, kemudian sektor informal yang menumbuhkan dan mempertahankan ekonomi kita. Dan itu UMKM, dan hampir semua UMKM itu karena kita populasi penduduk Indonesia adalah muslim 80%, otomatis kan umat muslim. Nah, makanya pada kesempatan malam ini kami sebenarnya concern ya, mungkin saya juga bagian dari IAEI ya Bu ya. Jadi sebenarnya akan lebih baik kalau ada policy yang namanya syariah first. Ini yang dilakukan di negara tetangga kita. Jadi kalau orang datang working customer ke lembaga keuangan baik bank maupun non-bank, yang ditawarkan adalah yang syariah dulu. Karena mereka yakin, ini nggak apa-apa nyebut negaranya ya. Boleh. Nah, Malaysia itu karena mereka yakin untuk bisa menarik ekonomi atau investor dari luar negeri ke Malaysia, mereka harus punya satu produk unggulan. Niche-nya begitu ya? Niche marketnya harus ada. Ya apa? Yaitu syariah. Sehingga bagaimana caranya ekosistem keuangan syariah itu berjalan dan besar di sana. Sehingga mereka menganggap sebagai syariah hub gitu. Nah, ini yang kita sebenarnya yang kita inginkan misalnya. Tapi kan sekarang ada POJK yang mengatakan bahwa kalau sudah besar UUS harus di-slice menjadi bus kan gitu. Kalau udah kayak gitu, nah itu sesuatu hal yang mungkin kita perlu diskusikan lebih lanjut untuk bisa menyokong ekonomi keuangan syariah kita. Oke, baik. Kalau Pak Beni, singkat saja Pak. Baik, tadi sudah disinggung banyak oleh Pak Fadlul. Saya mensikapi dari sisi potensi demografi kita kan 80% muslim. Dan dari 85% muslim itu kalau secara mayoriti itu adalah milenial sama Gen Z. Nah, kita harus memanfaatkan itu sebagai bentuk kepedulian kita untuk meliterate ke mereka sehingga mereka lebih aware terhadap pembiayaan syariah. Even kenapa basicnya syariah, hak dan kewajiban ketika bertransaksi akad-akadnya apa, ketika one prestasi impactnya kemana, mereka harus lebih dewasa dalam memberikan. Dan selama ini kita mencoba untuk memasifkan literasi ke komunitas-komunitas tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat dari postur bisnis yang kita sudah punyai, itu kita merasa yakin kok bahwa masyarakat kita yang even kalau didominasi oleh muslim itu sudah mulai cerdas dalam mengelola keuangannya. Yang terbukti tadi, ketika masyarakat kita atau customer kita itu bertransaksi even gadai untuk tujuan produktif, mereka akan menyisihkan untuk investasi, Bu. Dan pegadaian syariah untuk yang cicilan emas, investasi emas itu trennya luar biasa, 400% Pak. Baik. Growth-nya. Sehingga ini kami cukup optimis sebenarnya, potensi yang ada ini demografi kita masih kan tadi Pak Fadlu ya
ya pembiaya Muslim first lah ya gitu ya. Betul. Nah, sebenarnya kalau dalam konteks market ini bagaimana kita bisa memasifkan saja sifatnya. Misalnya adalah inklusivitas keuangan syariah. Literasi keuangan Gitu. ekonomi syariah. Terakhir mungkin dari IAI, dari Bunda Munifa, apa yang ingin disampaikan agar ini bisa maksimal dilakukan? Yang Singkat pertama, saja. saya sepakat dengan baik Pak Fadlul BPKH dan Pak Beni bahwa mayoritas negeri kita ini adalah Muslim, Muslimah. Baik. Maka ekonomi syariah first menjadi utama. Kenapa ekonomi syariah ini dan menjadi kuat dan diharapkan untuk menjadi stabilitas ekonomi nasional? Ya. Karena tadi kalau saya boleh katakan ibarat rayap, ibarat semut, kecil-kecil tapi mereka mengangkat untuk bangsa ini. Satu contoh ketika COVID, itu kan yang kuat ekonomi syariah. Yang keduanya adalah investasi syariah itu tentunya akan memilih kepada yang halal-halal. Kenapa yang halal? Mereka punya rasa tanggung jawab. Tanggung jawab di dunia seperti apa, di akhirat seperti apa. Maka ini menjadi perhatian mereka. Kemudian yang ketiganya adalah mereka perhatikan etika, etis. Keadilannya harus ada, transparansinya harus ada. Berbagai macam hal yang terkait dengan etika-etika, pengawasan ini harus menjadi hal-hal yang penting sehingga dalam pengawasan yang transparansi, keadilan bersama-sama dan rasa tanggung jawab, inilah mitigasi yang mungkin harus dijaga. Baik, harapan kita tentunya satu, bahwa potensi demografi ini bisa dimanfaatkan betul untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Terima kasih narasumber kita pada malam hari ini. Terima kasih Pak Fadlul, kemudian Pak Beni dan juga Bunda Munifa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Alexandra, terima kasih. Sampai jumpa.